Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di akhir pekan minggu ini. Hari ini dalam Salam Pagi, saya mengajak kita semua untuk kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-24. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Mengikatkan diri pada firman Tuhan. Itulah yang dilakukan bangsa Israel setelah Tuhan menitahkan peraturan dan ke-10 firman di gunung Sinai. Upacara mengikat perjanjian yang dilakukan Tuhan Allah dengan umat Israel bukanlah peristiwa biasa. Di dalamnya terdapat pemberian korban bakaran, korban keselamatan, dan perjanjian untuk setia pada firman Tuhan yang dimeteraikan oleh darah korban itu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah sangat serius ketika memberikan berbagai peraturan dan ke-10 firman kepada umatnya. Tuhan tidak ingin itu semua hanya menjadi sebuah aturan tertulis dan turun-temurun, tetapi tidak dihayati sebagai identitas hidup umatnya. Tuhan ingin agar setiap firman dan peraturan itu dihayati di hati dan dihidupi dalam perubahan tata laku sesehari. Dari sini mari kita merenungkan, sepanjang hidup kita,
Berapa banyak firman Tuhan telah kita dengarkan, dan setiakah kita menghayati dan menghidupi firman-Nya setiap hari? Tantangan untuk setia pada firman-Nya memanglah tidak mudah. Tetapi mari kita ingat, Tuhan menuntut kita untuk melakukan segala ketetapan dan firman-Nya sebagai bukti bahwa kita adalah umat-Nya. Maka kini, suara dan perkataan siapakah yang kita hidupi? Suara Tuhan atau suara kita dalam berbagai keinginan hati kita sendiri? Jika kita mengaku sebagai umat-Nya, dengarkanlah dan lakukanlah segala ketetapan dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang kami baca dan renungkan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk merenungkan dan terlebih dari itu menghidupi firman Tuhan dengan setia setiap hari. Kami menyerahkan aktivitas dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.